kembali lagi di Spansa Talk. Nah, teman-teman, di episode kali ini lumayan berbeda nih, karena ini suasananya berbeda, di tempatnya yang juga spesial. Ya, Bu ya? Iya, anginnya sepi-sepi banget ya, enak banget untuk kita berbincang-bincang santai. Iya, dan juga di sini kita ada narasumber yang spesial nih, teman-teman. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, mulai dari saya perkenalkan, nama saya Sifan Britania Widodo, biasa dipanggil Tania, dan jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua OSIS periode 2026-2027. Dan saya Hani Risma Soifateningsi dari Sekdik Kesosialan yang bisa kalian panggil Hani. Oke, dan juga di sini saya sebagai Judita Anggraini Dan saya Gabriela Monica Bara. di Spansa Talk. Yeay. Oke, jadi kita punya beberapa pertanyaan nih buat Tania dan juga Hani. Oke, Bu, boleh langsung? Oke, pertanyaan pertama ya. Mohon disimak baik-baik dan dijawab dengan jelas dan tepat. Benar. Oke, boleh dong ceritain gimana sih perasaan kalian pas pertama kali dengar pengumuman resmi terpilih jadi pengurus OSIS? Oke, silakan dari siapa duluan? Boleh dari Tania dulu? Oke, silakan Tania. Kalau saya pas pertama kali diumumin tuh jujur bener-bener campur aduk antara nggak nyangka, senang dan bangga juga. Tapi di sisi lain juga saya kayak merasa, wah berarti tanggung jawab saya sekarang gede banget. Jadi ya dari pengumuman itu juga ada tumbuh rasa semangat buat lebih baik dari periode sebelumnya. Dan untuk saya merasa sama seperti Tania, saya merasa campur aduk seperti senang, nggak nyangka. Karena saya pun berpikir kayak, paling nggak lolos. Ternyata lain, ternyata malah lolos. Dan saya juga merasa kalau misalnya tanggung jawab ke depan itu bakal lebih besar lagi. Benar. Oke, thank you. Oke, thank you. Boleh lanjut? Boleh. Oke. Boleh kasih bocoran dikit nggak tentang proker atau program kerja yang paling kalian excited banget buat jalanin ke depannya? Oh, dari Hani apa tuh, Han? Kalau dari saya, semua proker itu excited sih jalaninnya. Cuma ada satu proker yang lumayan berkesan di saya sendiri. Itu classmate yang kita beri tema sendiri, yaitu Class Wars. Di situ tuh termasuk salah satu proker besar yang pertama kali kita jalani. Jadi di situ kita kayak lebih dekat karena awalnya kan kita belum terlalu saling mengenal. Jadi di situ kita dibagi menjadi tim, lalu kita menjadi lebih akrab dan lebih solid lagi. Benar. Kalau saya pribadi jujur sama kayak Hani, karena dari situ juga kita bisa berkomunikasi dengan anggota lain, kayak apa-apa aja ya yang mau kita adain biar kayak itu jadi lebih seru untuk anggota kita, untuk bertukar ide. siswa-siswi. Benar. Boleh lagi? Lanjut? Oke, kita Atau lanjut ada ya. lagi? Pertanyaan Oke. selanjutnya ya. Menurut kalian, pemimpin yang baik itu yang ditakuti atau yang disukai? Dan kenapa? Boleh nggak sih kalian jelasin? Kalau menurut saya, pemimpin yang disukai itu belum tentu baik. Karena kalaupun dia disukai dan ternyata kinerjanya itu nggak bener dan ternyata anggotanya tuh mau ngikut-ngikut aja sama dia, jadinya prokernya bakal nggak berjalan lancar. Tapi kalau misalnya dan kalau ditakuti pun juga nggak baik, karena kalaupun ketua itu ditakuti, jadinya anggota-anggotanya nggak akan mau ngikut sama dia, nggak akan mau apa yang diperintahkan sama dia, kayak bawaannya tuh terpaksa gitu. Jadi menurut saya ketua yang baik itu bisa disukai dan juga disegani. Jadi bisa diimbang-imbangin ya, supaya bener. bisa terbuka sama teman-temannya. 50-50 Iya, gitu ya. 50-50. Oke. Kalau dari saya sendiri, menurut saya pemimpin itu sama, harus 50-50. Dia harus disegani, tapi dia harus disukai juga. Karena kalaupun dia ditakutin gitu, anggotanya itu bakal nurut, tapi terpaksa. Benar. Dia bakalan ngelakuin sesuatu itu tuh dengan berat hati, nggak ikhlas gitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya disukai, pemimpin yang disukain pun kadang dia tuh
nggak tegas. Oh, Jadi prokernya tuh mungkin bakalan kurang berjalan dengan lancar. iya. Itu menurut saya. Betul. Oke, ada lagi kah? Sudah cukup. Oke, bisa lanjut ya? Ya. Oke. Apa pesan kalian nih buat teman-teman siswa yang mungkin sempat ragu sama kemampuan mereka sendiri? Kalau dari saya sih, menurut saya rasa ragu itu pasti ada, dan orang-orang tuh pasti juga pernah ngerasain. Semua orang pastinya pernah ngerasain. Tapi kalau buat teman-teman yang lain, tolong jangan terlalu berlarut-larut sama rasa keraguan itu, karena kita nggak bisa maju kalau begitu terus. Jadi kalau dari saya, tetap semangat dan tetap keep going aja. Dan kalau misalnya kalian nunggu sampai bener-bener yakin tuh, kayaknya nggak akan ada waktu untuk yakin. Karena jujur saya sendiri, waktu sebelum jadi ketua OSIS tuh, ya kalau ditanya siap atau belum, ya saya belum siap. Cuma disiap-siapin aja. Siap nggak siap? Iya, benar. Tapi ya tetap saya jalanin dengan tanggung jawab tugas saya sebagai ketua OSIS sekarang. Karena sudah dipercayai ya. Kalau dari saya sendiri, pesan buat teman-teman yang masih ragu sama diri kalian sendiri, menurut saya, kalian tuh jangan terlalu berlarut dalam keraguan. Kalian tuh kan yang jalanin juga kalian gitu. Kalian nggak usah peduli misalnya kalian ragu gitu gara-gara perkataan orang lain. Kayak orang lain bilangin kalian tuh ini itu, tapi ya nggak usah didengarin, toh yang jalanin juga kalian. Jadi ya nggak usah dibawa berlarut-larut juga. Nah, ya teman-teman, itu motivasi dari teman-teman kita, dari Tania dan Hani, mungkin bisa membantu kalian ya Bu ya. Iya benar banget. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, boleh? Boleh. Oke, sebenarnya apa hal yang paling kalian takutin setelah ingin melanjutkan periode selanjutnya? Kalau yang saya takutin, saya takut belum bisa ngehandle teman-teman anggota dan juga teman-teman yang ada di sekolah, karena saya sendiri juga baru pertama kali menjadi ketua di organisasi yang sebesar OSIS Vansa ini. Tapi dengan ini juga saya nggak akan pantang menyerah untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi ke depannya. Untuk saya itu takut kalau misalnya kan saya lanjut ke periode kedua. Benar. Jadi di periode kedua itu pasti bakal lebih banyak membantu memimpin juga. Jadi yang membantu teman-temannya supaya kalian kerjakan ini gitu. Nah, jadi saya takut kalau misalnya miskom. Oh iya. Terlalu sering miskomunikasi. Karena itu tuh bisa berakibat yang fatal banget gitu. Nanti yang lain ngerjain ini, nanti dia sendiri malah ngerjain ini. Gitu. Ya jadi itu yang saya takutin. Nah, gitu. Jadi ya teman-teman, Hani dan Tania ini merupakan OSIS 2 periode ya. Ya. Jadi mungkin mereka sudah mulai merasakan ya di OSIS itu bagaimana. Jadi mungkin bisa kita bantu Tania dan Haninya untuk kita percayai di OSIS ke depannya. Benar Bang. Bener. Ibu ada Dan juga udah punya pengalaman banyak ya, Iya, jadi bener. Ibu pasti yakin kalian tuh bisa menjalankan tugas kalian di periode terbaru ini. benar. Karena kalian sudah punya pengalaman dan juga kapan lagi coba ya kan mengikuti organisasi seperti ini gitu. Iya. Jadi karena sudah ada, kalian belajar dari sini, karena untuk melanjutkan hidup ke depannya juga lebih banyak tantangan yang baru. Jadi kalian mulai dari OSIS di SMP ini. Semangat buat kalian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yeay. Oke, teman-teman. Segitu saja mungkin ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami tunggu di episode selanjutnya. Dadah. Jangan buang sia-sia. Siapkah kau tuh jatuh cinta?